Udah masuk layar saya? Masuk, Bu. Sudah, Mas, sudah. Ini saya acak aja sih tadi, ngambil yang dan nilainya yang bagus gitu aja yang tak ambil. Ini pekerjaan dari Astrid Krisna Ramadhani. Soalnya kemarin 28 dia salah hanya 2. Di sini nomor 14 sama 23. Kita akan bahas semuanya. Jadi kemarin saya sudah langsung keluar ya nilai dari UTS. Jadi saya sebenarnya udah selesai untuk nilai UTS, sudah selesai dikoreksi. Hanya yang bagian tugas. Sebenarnya tugas juga saya sih sebenarnya nilainya enak ya. Asalkan mengumpulkan, ternyata ada beberapa mahasiswa di geologi itu di tugas 1 atau tugas 2 ada yang kelupaan tidak mengumpulkan sepertinya. Saya nggak tahu, tapi ada beberapa gitu. Jadi nanti mohon maaf jika walaupun kayaknya, wah saya kemarin ngikutin Zoom Bu, tapi ternyata tidak mengumpulkan nih. Bisa dicek nanti di LMS-nya. Apakah kalian mengumpulkan PDF-nya atau mengumpulkan Bu, makalah? ini presensi di LMS nggak ada ya, Bu? Hah? Ada, Mas? Itu di grup WA sudah saya share presensinya. Tapi belum bisa dimasukin, Bu. Lagi error. Oh gitu. Belum bisa presensi kita, Bu. Gini aja mungkin, ini kan saya rekam. Kalian isi di kolom chat ya namanya. Sama NIM ya, Bu? Iya, kembali nanti saya absenkan. Soalnya di LMS saya belum bikin lagi sih. Iya, ada, Bu. Siap. Nggak apa-apa. Chat aja, saya kasih catatan dulu ya di kolom chat. Itu adalah tugas yang ini, Mas. Kalau nggak salah saya sembari bukain ya. Tugas 2 kan memang kita ini presentasi, tapi saya minta untuk ngumpulin makalah. Rata-rata sudah ngumpulkan, tapi ada yang belum. Nih, partisipannya kan ada 59, ya ini kan 60 karena ada saya. Yang mengumpulkan hanya 49. Jadi ada 11 yang tidak mengumpulkan. Itu untuk tugas 2. Kemudian untuk tugas pertama itu saya tambahkan dari keaktifan juga ya. Nah ya, tugas 1. Nah, di tugas 1 itu dari pesertanya 59, yang mengumpulkan hanya 44, seperti itu. Nanti cek aja di LMS-nya, saya udah ngumpulin belum ya. Dulu kan kalau saya sih berusaha untuk ngumpulin tugasnya di LMS agar mudah dalam penilaiannya, seperti itu. Oke. Oke ya, tak lanjutin ya bahas UTS sembari nanti absen. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk UTS-nya rata-ratanya bagus ya, rata-ratanya hampir nilainya 66 kalau nggak salah 67. Jadi udah rata-rata sekelas itu B sih harusnya ya. Tinggal tugas-tugasnya aja sih, karena ada beberapa nggak ngumpulin. Nah, ini yang pertama. Soal yang pertama sampai nomor 28 itu emang sengaja saya bikinnya di LMS secara acak, agar kalian juga belajar terlebih dahulu dan tidak mencontek sih, lebih tepatnya seperti itu. Dan memudahkan saya untuk mengoreksi karena kan jumlah mahasiswanya kan banyak. Agar dosennya tidak melihat tulisan mahasiswa kan macam-macam ya. Nah, nanti kecapean. Nah, ini jadi saya sengaja agak cepat dapat nilainya dan tidak merugikan kalian karena UTS-nya saya minta untuk boleh diambil nilai yang terbaik, bukan di rata-rata juga. Jadi saya ambil nilai yang terbaik, terbesarnya nantinya. Gitu. Misalnya yang pertama dapat 40, ada 30 apa 40, tapi keduanya dapat 70 ya, yang saya ambil yang 70. Gitu. Soal pertama, susunan partikel materi dari 3 wujud di bawah ini secara berturut-turut dari kiri ke kanan. Jadi dari di sini ke sini itu apa aja? Jawabannya bisa kalian perhatikan. Mungkin ada yang salah ya. Kita bahas
Yang namanya wujud padat, itu partikel-partikelnya adalah letaknya itu berdekatan dan rapat struktur molekul di dalamnya untuk partikel padatan wujud zat padat seperti ini. Kemudian di tengah-tengahnya adalah zat cair, agak renggang. Baru yang paling renggang banyak adalah fase atau wujudnya adalah yang gas. Itu menurut saya kalian harusnya ini betul ya jawabannya. Ada yang salah jawab ini? Jadi padat, cair, gas. Jangan sampai kebalik karena ini saya sudah minta dari kiri ke kanan. Oke. Makanya kalau kalian perhatikan gas di udara gitu ya, misalnya apa ya yang paling mudah misalnya balon, kita ngisi balon gitu kan, kita masukkan gas kan dia partikel jaraknya kan sangat renggang, sangat jauh, jadi seperti yang di sini gitu. Oke, next jawab pertanyaan nomor 2. Ini pasti pertanyaan urutan nomornya beda-beda ya. Tapi intinya 28 itu sama semua, untuk 59 mahasiswa itu sama semua, jawabannya sama, cuma acak urutan jawabannya termasuk pertanyaannya. Ini harusnya juga gampang. Hukum kekekalan massa menyatakan dalam setiap operasi kimia, kuantitas massa materi sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Nomor 3. Nah ini kalau nggak salah, ini ada beberapa banyak yang salah juga. Saya lihat sih jawabannya kalian. Dalam sistem periodik unsur kalsium memiliki nomor atom 20. Silakan dicek dengan pernyataan kalsium memiliki elektron valensinya 3 dan terletak di golongan 3A. Jadi ini pernyataan benar salah. Dengan yang dicek adalah dari kalsium memiliki nomor atom itu 20 itu benar. Dan kalian tinggal ngecek, kan kemarin saya sudah minta ya kalian ngecek di sistem periodik unsur kalsium itu apakah benar letaknya di golongan 3A. Jawabannya salah nih. Yang benar itu jawabannya yang salah. Jawabannya yang benar kalsium terletak di golongan berapa? 2A. 2A. 2A, berarti elektron valensinya 2. Ini beberapa ada teman-teman kalian ada yang masih miss di sini. Ini benar ya Astrid. Lanjut. Jadi gampangannya ini sebenarnya kalian harusnya ngecek di sistem periodik unsur. Kan apa namanya? Saya membolehkan kalian untuk ini ya, misalnya pas mengerjakan waktu 30 menit sambil googling pun sebenarnya tidak masalah ya, asal kalian benar-benar memanage waktunya dengan baik. Kan saya cuma kasih waktu 30 menit dalam rangka satu nomor itu 1 menit. Tapi ada yang pengerjaannya cepet-cepet juga ada sih. Mungkin besok waktunya saya cepetin lagi kali ya. Karena udah pinter-pinter. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Kemarin Jangan, Bu. Bentar, kemarin Sudah pas itu, Bu. Oke. Ini ngerjainnya berapa menit tadi ya? Astrid tadi ngerjain 22 menit. Nah, berarti kan 25 menit udah bisa ya mungkin. Nomor 4, contoh unsur non-logam seperti di bawah. Nah, ini sebenarnya agak menjebak karena kalian banyak juga yang salah di sini. Jawabannya yang benar adalah, ini kan pertanyaannya adalah ada kecuali ya. Jadi kalau kecuali, berarti harusnya adalah milih yang non-logam itu sendiri. Benar nggak sih? Contoh unsur non-logam seperti 2 ini kecuali. Berarti yang tidak non-logam itu yang mana? Ini banyak yang jawab di karbon kalau nggak salah. Iya, ada yang jawab karbon ya? Kalau argon, oksigen, hidrogen kan udah jelas. Memang saya sengaja sih ada karbon sama raksa. Jadi diingat-ingat walau karbon itu padatan, tapi dia bukan termasuk logam. Kaitannya di sini karbonnya adalah karbon yang, jadi karbon itu ada strukturnya ada 2, yang grafit sama yang intan nanti. Dan saya keluarkan di soal berikutnya, karena katanya kalau di geologi kan banyak belajar unsurnya kan yang di batuan ini ya, batuan karbonat kalau nggak salah ya, di mineral karbonat atau batuan.
Nah, ini jawabannya unsur logam adalah di raksa. Raksa, rumus atomnya apa? Raksa itu Hg, hidrargium. Raksa biasanya digunakan untuk di mana yang paling mudah kalian temukan? Termo. Apa, Pak? Termometer. Betul, Aki bukan, Bu. termometer. Air aki. Air aki bukannya ini ya? Asam sulfat ya? Bukan raksa kayaknya, Mas. Setahu saya loh ya, asam sulfat yang encer sih. Bukan, raksa soalnya mahal kan, makanya harga termometer itu yang mahal karena di isinya itu sih raksa. Ya, betul, di termometer. Termometer itu kan biasanya isinya cairan yang bergerak, penanda suhu tubuh kita naik sama turun, itu adalah karena adanya raksa. Nah, kalau diisi cairan yang lain mungkin tidak akan kelihatan pembeda warnanya karena kan raksa warnanya agak ini ya, keperak-perakan gitu ya, jadi bisa tahu. Nah, dia termasuk walaupun dia fasenya atau wujudnya cair, dia termasuk unsur logam, diingat-ingat. Sedangkan karbon walaupun dia padatan, dia masuknya adalah non logam. Diingat-ingat itu, anak geologi harus paham. Partikel dalam atom bermuatan negatif seperti pada gambar dinamakan elektron. Tidak masalah. Kalau positif namanya apa? Proton. Proton, Bu. Yang nggak bermuatan? Neutron. Nomor 6. Suatu atom dikatakan bermuatan netral apabila atom tersebut mempunyai jumlah titik-titik sama dengan jumlah titik-titiknya. Jadi yang sama itu jumlah apa? Jika muatannya netral. Ingat-ingat, atom itu bisa bermuatan, bisa jadi positif, bisa negatif. Makanya ada istilah kation, ada anion, seperti itu kan. Nah, kalau muatannya netral, itu adalah jumlah proton positifnya sama dengan jumlah elektronnya. Biasanya ditandainya misalnya Ca kayak gitu aja, Na kayak gitu tanpa ada muatan di atasnya, misalnya Na plus berarti itu dia sudah tidak bermuatan netral seperti itu. Jadi proton sama elektronnya sama. Lanjut. Nah, ini keluar lagi kalau yang bermuatan positif tadi proton. Oke. Nomor 8, unsur-unsur berikut berada dalam golongan berapa? Di sini saya sudah meminta kalian, karena ini adalah short answer atau jawaban pendek, jadi kalian sebisa mungkin jawabnya seperti yang saya contohkan. Karena ini yang menilai adalah dari sistem. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya walaupun ini tulisannya 2A, misalnya saya isinya 2-nya adalah angka 2, bukan yang seperti angka Romawi pun, saya sudah pakai opsi, itu pasti jawabannya juga betul. Nah, di sini bisa kalian perhatikan ada magnesium, berilium, kalsium, strontium, barium, radium. Paling gampang ini ya, karena ada kalsium, Ca, berarti dia 2A jelas. Itu semuanya kalau unsur 1A, 2A itu semuanya adalah unsur logam kecuali hidrogen ya, yang di 1A. Nah, ini sebenarnya saya keluarkan mirip di latihan ya, di slide saya atau tugas mungkin ya, saya lupa, nanti coba kalian cek. Sebanyak 30 gram garam yaitu NaCl dilarutkan dalam 120 gram air. Maka kadar garam dalam larutan tersebut dalam persen massa adalah titik-titik persen. Di sini saya sudah meminta kalian untuk menuliskan angka saja tanpa dikasih koma, atau berarti artinya tidak perlu ada desimal-desimal segala gitu kan. Dan saya memang bikin soalnya ini angkanya sudah yang angka bulat gitu ya. Nggak mungkin ini angkanya 20,5 tuh enggak. Jawabannya memang saya sengaja membuatnya yang gampang. Rumusnya adalah persen massa itu adalah massa dari zat terlarut. Terlarutnya di sini adalah garam sebanyak 30 gram dibagi total dari pelarut ditambah terlarutnya atau garamnya. Berarti 30 ditambah 120 kali
100%. Jawabannya adalah 20%. Ada yang bingung untuk menentukan nomor 9? Walaupun di geologi kalian hitung-hitungannya mungkin kebanyakan ke fisika kayak gitu ya, sudut, ngitung sudut, ngitung seperti ini juga harus bisa, tidak yang susah-susah kok, tidak yang integral atau diferensial yang di kalkulus mungkin susah. Nah, kalau di kimia hitungannya itu sangat sederhana. Iya, Bu. Oke. Kita lanjut nomor 10. Contoh di zat di bawah ini yang termasuk koloid. Masih ingat, koloid itu berada di antara, koloid termasuk campuran yang sifatnya heterogen. Jadi masih bisa dibedakan antara yang sebagai pelarut maupun yang terlarutnya, istilahnya seperti itu ya. Di sini ada pilihan, yang pertama adalah air plus gula. Air plus gula kira-kira masuknya apa? Larutan. Larutan. Air kopi? Larutan, Bu. Suspensi. Suspensi, betul. Air kapur? Suspensi. 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 Air pasir? Suspensi. Suspensi. Air Suspensi. kapur, koloid. Iya, air kapur itu adalah CaOH 2 kali. Itu biasanya misalnya kapur kalian masukkan ke air, lama-kelamaan dia akan ada endapan di bawahnya. Jadi kalau ada endapan, itu pasti jelas dia suspensi. Kalau sabun kan enggak ya. Nah, sabun itu biasanya hanya kayak ikut ada kelihatan ininya sih, kecil-kecil diamatinya terpisah. Contoh lain untuk koloid selain air sabun apa? Parfum. Parfum, betul. Kemudian parfum bukan larutan ya, parfum. Larutan. Coba nanti dicek ya. Jangan-jangan benar. Santan ya, santan itu termasuk koloid juga. Ini lagi hujan, mungkin kedengaran ya suara hujannya, nggak apa-apa ya. Dijaga kesehatannya. Dari gambar di bawah ini yang termasuk molekul senyawa. Nah, ini mungkin agak banyak beberapa yang salah ini. Walaupun kayaknya mudah. Ini kan udah pernah waktu jujur sebenarnya soal yang saya keluarkan di sini sudah saya bahas ya waktu slide saya ataupun mengikuti pertemuan Zoom meeting saya. Jadi gambar di bawah ini yang termasuk molekul senyawa. Namanya juga senyawa. Dia adalah unsur sama senyawa kan termasuk zat murni. Tapi kalau senyawa itu terdiri dari lebih dari satu unsur atau minimal ada 2 unsur. Bentuknya tinggal dilihat. Misalnya kalau A ini masuknya apa ini? Atom ya, kayak gini. Kemarin kan udah ya. Udah kita buat latihan juga kan? Iya, Bu, udah. Udah paham lah. Ya, Bu. Ya, berarti nggak masalah ya. Kenapa pilihannya jawabannya adalah B yang benar? Ini maksudnya adalah misalnya unsurnya ini adalah ada 2 ya di sini ya. Unsur yang besar, lingkaran yang besar putih ini terikat dengan 3 atom yang kecil. Maaf, 1 atom besar ini terikat dengan 3 atom yang kecil. Misalnya contoh untuk senyawa, molekul senyawa untuk jawaban yang B itu contohnya adalah H3, Bu. betul, NH3. Betul, makasih Mbak siapa tadi? Rita, Bu. Terus yang A itu terpisah-pisah, tinggal atomnya ini besar-besar, C juga sama. Nah, yang D ini termasuk molekul unsur, tapi dia juga molekul ya. Contohnya yang paling mudah itu misalnya adalah O2, N2, I2, itu masuknya di molekul unsur di sini. Nah, kalau di yang E, dia di sini sudah campuran. Kemudian nomor 12, kedudukan elektron dalam atom didasarkan pada 4 bilangan kuantum. Yang bukan bilangan kuantum dari pilihan di bawah ini adalah, ya ini ya, kalian bisa nyontek di slide saya sembari buka, mungkin kalau ada waktu, oh ini apa contohnya, langsung di ini. Tapi kalau yang udah belajar, saya rasa langsung tahu, hafal lah. 13, gas karbon dioksida atau CO2 termasuk kelompok senyawa. Jelas ya.
Kalau unsur itu misalnya adalah karbon, molekul unsur itu misalnya O2, N2 sampai ya N2, H2 itu molekul unsur. Kalau campuran misalnya ada larutan gula itu maksudnya campuran. Atom pun bisa seperti unsur ya. Nah, oke, lanjut nomor 14. Nah, ini nomor 14 punyanya Astrid salah. Materi adalah segala sesuatu yang menempati titik-titik dan titik-titik. Jawabannya menempati ruang dan mempunyai massa. Menempati ruang itu maksudnya adalah memiliki volume dalam arti ya. Ruang itu maksudnya dia memiliki volume. Gas pun itu juga memiliki ada volume ya. Dan memiliki massa. Jadi jawabannya ini D ya harusnya yang benar. Materi itu tidak hanya yang ada di bumi. Misalnya kita menemukan di planet lain ada zat lain, misalnya di mana ya? Planet yang katanya mau jadi penggantinya bumi. Di Mars. Ya. Mars. Katanya karena ada ditemuin air atau apa ya. Nah, itu kan berarti tidak hanya materi itu kan tidak hanya ada di bumi. Seperti itu. 15. Kayaknya saya keluarin di latihan dulu pernah. Dalam 100 gram larutan gula 10% ditambah gula sebanyak 20 gram, maka kadar gula dalam larutan sekarang. Jadi kita mula-mula punya larutan gula 10% dalam 100 gram larutan. Kalau dipikir-pikir, berarti gula yang ada dalam 100 gram ini ada berapa gram? 10, Bu. 10. Betul. Ini pada di tempat kalian hujan apa enggak ini? Apa Jogja aja? Hujan, Bu. Mendung. Jogja, Bu. Mendung, Bu. Panas, Bu. Ya, hujan, Bu. Panas, Bu. Panas. Sip. Ya, jaga kesehatannya ya. Ini saya juga nggak masuk ke kampus karena kurang fit ini. Ya, betul. Tadi 10 gram gula di awal. Ada zat terlarutnya jadinya 10. Karena kan 10% kali 100 ketemunya 10 gram. Kemudian ditambah 20. Jadi gula yang terdapat dalam larutan menjadi 30 kan. Nah, 30 massa larutan totalnya kan 100 ditambah 20. Jadi 120. Sehingga rumusnya adalah 30 gram gula per 100 ditambah 20. 120 ketemunya adalah 25%. Gitu caranya. Caranya seperti itu, tolong diperhatikan bagi teman-teman yang masih salah. Nomor 16, jika atom X bermuatan netral diketahui mempunyai 12 elektron, nomor massa 25, maka jumlah neutron unsur tersebut adalah 13. Jawabannya betul ya pernyataan ini, karena dia muatannya netral. Ingat nomor massa adalah jumlah antara proton ditambah neutron. Karena netral, neutron sama elektronnya sama. Oke. Jumlah elektron maksimum pada kulit M atau nomor kulit ketiga sesuai aturan Pauli adalah jawabannya 18. Kalau sekarang saya tanya, kalau kulit pertama maksimum berapa? 2. Kulit 2, Bu. kedua, Bu. 8. 8. Bu. 8. 2, 8. 18. Terus? 32. Oke. Sip. 19. Air atau H2O dicampurkan kapur menjadi campuran air kapur, termasuk kelompok suspensi ya, tadi udah ya. 11. Contoh materi yang berupa zat tunggal atau zat murni adalah intinya kalau ada suspensi, larutan, sama senyawa bukan termasuk zat tunggal, senyawa. Suspensi, larutan, sama koloid dia bukan zat tunggal. Dia termasuk campuran. Jawabannya unsur dan senyawa. Ini di slide saya ada ya. Perubahan wujud dari padat ke gas ataupun sebaliknya dinamakan menyublim. Contohnya apa? Materi padat kok bisa jadi gas? Contoh yang paling gampang dalam peristiwa sehari-hari?
Kamper, Bu, kamper. Kapur. Betul. Barus. Betul. Makasih. Kapur Mas. barus. Ya, betul. Kapur barus, lama-kelamaan dia akan menghilang. Sama juga kayak pengharum ruangan ya. Pengharum ruangan yang untuk di ini, di pakaian atau di apa, kamar mandi juga mungkin ya. Stella. Yalah. Kamper, Bu. Ya. Merek. Kalau gas jadi padat ada nggak nemuin contohnya? Kan sebenarnya ini ya bisa bolak-balik kan peristiwanya. Kayak batu-batuan yang kalian pelajari kan juga membentuk siklus kan sebenarnya. Oke, lanjut ya, nomor 21. Gambar di bawah, ini adalah gambar belerang yang banyak kita temukan di gunung berapi yang memiliki lambang unsur di sistem periodik unsur S. Tahu namanya apa S? Sulfur. Oke. Sulfur, Bu. B apa B? Ada nggak B? Ada yang tahu? Ya. Nggak. Boron, benar nggak ya? Nanti coba dicek ya. Saya juga. Na apa Na? Natrium, Bu. Sa ada nggak? Cuma saya ngarang. Kalium. Be? Be berilium. Berium. Nanti kalian belajar unsur-unsur. Jadi sulfur bentuknya bagus banget ya. Dan juga bermanfaat ya. Ya tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau nggak salah kan beberapa ini produk kecantikan yang untuk akne atau jerawat kan ada kandungan sulfurnya ya. Contoh unsur logam seperti di bawah ini, kecuali, nah ini memang sengaja soal ini saya bolak-balik, pasti pilihannya kalau nggak grafit atau raksa gitu kan. Kalau logam itu adalah raksa, tapi kalau karbon itu masuknya adalah non logam. Jadi di sini unsur logam seperti di bawah ini kecuali grafit. 23 ini hampir rata-rata salah kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu kenapa ini pada jawabnya ini dikirainnya jawabannya benar. Jadi sebetulnya pernyataannya salah. Coba kita bahas. Unsur karbon C di alam tidak dapat diperoleh dalam keadaan murni, tetapi ditemukan dalam bentuk intan saja. Kenapa dinyatakan ini adalah pernyataannya salah? Ada yang bisa menjawab? Karena di alam ada 2. Betul, di alam ada 2. Kalau intan ditemuinya di mana, Mas? Di alam. Maksudnya di daratan, di laut, di darat, kayak gitu? Atau di gunung misal, atau di mana? Kalau intan? Di dalam bumi, Bu. Bukan di laut ya? Bukan, Bu. Oke. Berarti kayak ditambang gitu ya, dibuat dalam tanah, di dalam bumi ya. Oke, bentuknya ada 2, jadi bukan intan saja, tapi karbon itu juga satu lagi adalah bentuknya yang grafit. Kemudian dia bisa ditemukan jadi karbon itu bisa ditemukan dalam keadaan murni ya, bukan tidak dapat diperoleh dalam keadaan murni. Pernyataan ini juga salah. Jadi bukan kesalahan dari soal ini bukan hanya karena ditemukannya ini saja yang salah, tapi juga pernyataan yang pertama ini juga tidak tepat. Jadi karbon itu bisa langsung ditemukan dalam keadaan murni. Beda sama unsur-unsur di golongan 1A dan 2A. Rata-rata kalau di situ kebanyakan dia diperolehnya dalam bentuk wujud yang sudah mineral biasanya. Atau batuan mungkin. Oke, nomor 24. Sifat jari-jari atom dalam satu golongan di dalam sistem periodik unsur adalah semakin besar dari atas ke bawah. Betul ya, ini rata-rata juga betul. Gampangannya jari-jari atom itu adalah mengikuti dari banyaknya kulit. Semakin ke bawah kan nomor jumlah kulitnya kan juga semakin banyak. Otomatis jari-jari atom semakin ke bawah semakin besar. 25. Ini seperti yang tadi, kalau tadi molekul senyawa, sekarang yang ditanyain adalah molekul unsur. Jawabannya yang C. 26. Gambar di bawah ini adalah logam emas yang memiliki lambang unsur di sistem periodik unsur adalah
AU. Ada yang salah kah jawab ini? Kirain jawabnya karena ini ada tulisan gold, jawabnya GD gitu aja mungkin. Tidak, Bu. Oh, tidak. Sudah pintar ya. AU ada yang tahu kepanjangannya? Aurum. Aurum. Oke. AG apa? Argentum. Betul. Argentum nama ininya apa? Indonesianya? Perak. Perak. Betul. Mas siapa? Amin Fadilah, Bu. Amin Fadilah, Bu. Oke. Ya, betul. Nama 27. Air H2O yang dicampurkan dengan garam dapur menjadi campuran air garam termasuk kelompok gampang ya, larutan. Ini soal-soal gampang sih. Kalau soal-soal seperti ini harusnya tidak salah kan ya, homogen karena homogen. Terakhir nama 28. Contoh 5 unsur logam antara lain magnesium, aluminium, kalsium, raksa, dan natrium. Jawabannya betul. Ini saya keluarkan terus ya, 3 soal pasti ada terkait logam maupun non-logam. Kalian harus tahu betul-betul bedanya logam sama non-logam itu apa. Di sini raksa, dia walaupun cairan, sekali lagi dia termasuk logam. Gitu untuk pembahasannya. Ada yang mungkin komplain terkait ininya, terkait kunci jawaban yang saya bikin di sini? Tidak, Bu. Enggak ya. Tidak, Bu. Bu. Jadi harusnya sudah paham dan sudah mengerti. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Lanjut, Bu. Oh, lanjut. Oke. Semangat ini. Ya, kalau mahasiswanya semangat, saya juga semangat sih. Semangat ngasih materi.